Baik, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Dr. Kusmedi dan juga Pak Muhyiddin dari MUI. Saya ke Pak Kusmedi. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, dokter, bahwa ada vaksin Pfizer yang juga akan diberikan nantinya kepada Indonesia. Kemudian ada Moderna yang kabarnya itu mengandung enzim tripsin dan juga mengandung gelatin yang itu adalah kandungan yang tidak halal begitu. Dari Satgas sendiri melihatnya bagaimana ini? Iya, kami sih sebenarnya dari Satgas bukan yang berkewenangan untuk menentukan vaksin apa yang akan digunakan, tetapi para ilmuwan, para klinisi dan teman-teman yang menentukan vaksin ini yang akan digunakan. Kami yang melakukan bagaimana memberikan itu kepada masyarakat. Jadi pada prinsipnya kami tidak masuk dalam ranah pemilihan tersebut, tetapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa semua harus dipilih dengan aman dan harus ada pilihan-pilihan sehingga kita bisa memilih betul mana yang paling aman dan paling halal untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi sejauh ini nantinya yang rencananya akan disuntikan adalah masih Sinovac, begitu? Saat ini memang yang sudah diuji coba oleh kita adalah Sinovac. Pendalaman berikutnya pasti belum tentu itu akan dicoba di sini, tetapi karena ini percobaannya kan tidak hanya di Indonesia. Vaksin itu dicoba di berbagai negara supaya komplikasi ataupun akibat daripada pemberian itu bisa dilihat di seluruh negara, dan yang menentukan mana vaksin-vaksin yang sudah layak digunakan sesudah dilakukan uji coba itu adalah WHO melalui BP POM masing-masing negara yang sudah melakukan uji coba, menyampaikan hasilnya seperti apa, kemudian WHO yang menentukan ini vaksin-vaksin yang aman, kemudian disampaikan kepada kami tentunya di Indonesia komposisi yang ada di dalam itu apa, kemudian dinilai oleh para praktisi, klinisi, kemudian diberikan kepada teman-teman dari MUI untuk menyatakan kehalalan daripada vaksin-vaksin ini. Dokter Kusmedi, kalau saya tidak salah, itu rencana mulai vaksinasi itu kan di pertengahan Desember ya, itu kan kurang dari 1 bulan lagi. Apakah memang sekarang belum ada keputusan bagaimana nantinya vaksinasi ini betul-betul akan disuntikan? Apa kandungan jelasnya belum ada seperti itu? Kalau Sinovac kan sudah diikuti, tinggal menunggu Pak MUI sudah turun ke sana, teman-teman juga sudah melihat di mana pembuatan vaksin tersebut dan sudah dilihat. Namun memang uji klinisnya baru selesai kalau nggak salah di bulan Januari, sehingga BP POM juga belum berani memberikan izin untuk hal tersebut. Itu yang saya tahu, karena saya sendiri mendukung sebenarnya bahwa memang itu harus menjadi sesuatu yang aman. Kita tidak harus terburu-buru dengan kondisi itu, kemudian nanti hasilnya malah menjadi bermasalah. Karena sebenarnya selain vaksin, kita juga masih ada metode bahwa bagaimana caranya kita mencegah penularan daripada COVID itu sendiri. Oke, tidak perlu terburu-buru. Saya ke Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, rencananya vaksin akan didistribusikan kalau bisa itu pada bulan Desember. Artinya memang 1 bulan lagi begitu. Nah, dari MUI sendiri apa yang dilakukan agar vaksinasi nanti aman dan juga halal? Yang pertama, MUI berharap agar ada transparansi terhadap ke publik tentang ingredient dari vaksin tersebut. Yang kedua,
bahwa tidak perlu ada semacam deadline, target-target yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau memang kajian tersebut mengeluarkan hasil yang maksimal dan komprehensif. Dan yang ketiga, kita harus yakin betul melakukan comparative study terhadap pasien-pasien dari dunia lain, dari negara lain yang disuntikan dengan menggunakan vaksin tersebut. Contohnya, kawan-kawan kita di Korea Selatan dan di Brazil, konon katanya ada beberapa yang meninggal dunia setelah disuntikan vaksin tersebut. Apakah ingredientnya sama dengan apa yang kita miliki dan apa yang dikaji di Cina? Jadi kalau memang semuanya sudah clear, sudah jelas dan sehat, aman, maka dipersilakan untuk diuji cobakan di Indonesia. Di atas itu semuanya memang kita harus yakin betul aspek kehalalannya. Karena itu nomor satu. Dalam agama kita diperintahkan silahkan berobat. Berobat itu adalah kewajiban, tetapi tidak boleh kita berobat dengan menggunakan bahan-bahan yang najis menurut agama. Karena sesuatu yang najis itu kotor dan tidak mungkin bisa membersihkan yang penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Dan ini sangat kontraproduktif. Maka dalam rapat pimpinan MUI terakhir kami sepakat coba minta kepada pemerintah, sarankan kepada pemerintah agar mencari vaksin alternatif, ya sehingga dengan demikian kita melakukan kajian secara serempak. Dengan demikian kita bisa tidak lagi menggunakan waktu lebih lama. Nah, hasilnya dapat kita umumkan secara serempak pula. Seumpamanya vaksin A, kelebihannya di aspek ini, vaksin B juga ada kekurangannya, vaksin C juga seperti itu. Nah, kita ambil yang sisi negatifnya lebih sedikit. Nah, itu dalam bahasa fikihnya akhafud dhararain, yang dari aspek ya negatifnya lebih sedikit. Semuanya mungkin ada unsur yang kurang bersih, ada mungkin yang tercampur dengan najis, tapi najis di vaksin seumpamanya vaksin B lebih sedikit, vaksin A lebih banyak, di vaksin C paling banyak, maka kita mengambil yang najisnya lebih sedikit. Nah, itu ya kaidah-kaidah yang ada di dalam fikih, dan kawan-kawan dari Komisi Fatwa nanti akan membahasnya setelah menerima laporan dari tim yang ditugaskan berkunjung ke Cina. Artinya ini sama dengan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin yang mengatakan bahwa jikapun memang vaksin virus corona ini ada kandungan tidak halalnya, tapi bisa digunakan melalui ketetapan Majelis Ulama Indonesia, begitu? Ya begini, kita tidak boleh hanya mengambil sampelnya dari satu vaksin saja. Kita butuh dari vaksin-vaksin lain atau vaksin yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain. Contohnya tadi yang disebutkan Pfizer, kemudian ada juga Moderna, ada juga Astra yang dari United Kingdom. Nah, semuanya itu kita perlu kaji. Ya, kalau memang ternyata dari sisi kenajisannya yang A itu lebih bagus, lebih sedikit, maka kita ambil yang A. Tapi kalau yang B itu lebih baik, ya dari sisi kehalalan, apalagi dari sisi harga lebih murah, tapi lebih bagus, ya kita ambil yang itu. Biasanya
yang bagus itu lebih mahal daripada yang lain. Nah, tapi itu tidak dijadikan sebagai jaminan. Tapi secara umum, Majelis Ulama Indonesia siap kerjasama dengan pemerintah untuk menyelamatkan bangsa dan rakyat ini dari pandemi COVID-19. Tapi hendaknya jangan terburu-buru. Jadi jangan kita tentukan deadline-nya harus akhir Desember 2020 kalau memang kajiannya belum selesai. Nah, tidak perlu ada pemaksaan seperti itu. Kita khawatir dampak yang akan timbul justru lebih berbahaya dan pada akhirnya nanti akan menimbulkan distrust di kalangan masyarakat, ketidakpercayaan. Nah, itu ada semacam a priori dari publik, wah kalau begitu nggak usah ikut karena berbahaya. Ya kalau begitu lebih baik kita menghindari saja. Ya apalagi nanti ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba untuk mempolitisasi masalah ini. Justru akan menjadi tambah panas situasinya. Oke, Pak Muhyiddin, masih kita lanjutkan usai jeda perbincangan kita masih bersama Dr. Kusmedi juga. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.